Pengharapan di tengah badai. Di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Haleluya. Kita mau melihat pengharapan di tengah badai. Nah mari saudara-saudara, saya akan mengajak saudara membaca sebuah ayat di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 40 sampai 41. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu mereka menghadapi badai. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan seluruh penumpang kapal dalam perjalanannya dari Caesarea menuju ke Roma. Kita tahu ceritanya, begitu detail Lukas menceritakan peristiwa itu. Dan salah satunya dikatakan pada sampai satu titik, dikatakan mereka melepaskan tali-tali sauh dan meninggalkan itu di bawah laut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya yang mereka lihat musuh pantai sudah dekat itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Perahu itu terpancang masuk ke dalam busung pasir, tidak bisa gerak. Sedangkan dari belakang ombak menghantam sampai akhirnya perahunya hancur. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, tidak ada seorang pun yang menjadi korban. 276 orang semua selamat. Ini sebuah kemurahan Tuhan saudara. Ya kalau kita lihat berita-berita ada perahu terbalik, baru puluhan orang mesti ada korban. Tapi ini seratusan orang tidak ada korban sama sekali. Nah saudara-saudara, mengapa saya bacakan ayat ini bagi saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa pengharapan itu digambarkan seperti sauh atau jangkar. Kitab Ibrani berkata bahwa pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kalau kita ini sebuah kapal, maka pengharapan itu adalah jangkarnya, sauhnya. Kita tahu bahwa tidak ada satu kapal pun yang tidak memiliki sauh. Saudara bisa pergi ke Pasir Putih, itu kan cuma perahu-perahu kecil. Dan saudara bisa lihat, walaupun perahu kecil selalu ada jangkarnya di situ. Apalagi kalau kapal-kapal besar, wah jangkarnya udah jangkar besar. Saudara. Talinya aja mungkin sekian. Jadi jangkar itu, sauh itu begitu penting bagi sebuah kapal. Demikian juga pengharapan itu begitu penting dalam hidup kita. Jangan sampai pengharapan itu kita tinggalkan di bawah laut. Kita lepaskan. Sehingga akhirnya perahu kita menjadi kandas. Kalau perahu itu berlayar, pasti jangkar itu tidak diturunkan saudara-saudara ya. Pasti jangkar itu ada di dalam perahu. Kapan perahu itu menurunkan jangkar? Yaitu ketika dia berlabuh atau ketika menghadapi angin ribut. Supaya dia tidak terombang-ambing, maka dia turunkan jangkar itu. Saya akan beranjak terus, kita mau melihat apa pengharapan itu. Ya, kita mau sedikit mempelajari dari Alkitab. Yang pertama, kata pengharapan itu dipakai kata elpis. Dan di dalam bahasa asli dari Perjanjian Baru, bahasa Greka, elpis ini dipakai sebanyak 53 kali dalam Alkitab bahasa Greka. Jadi di rata-rata tiap kitab itu muncul 2 kali. Cukup banyak. Nah apa arti pengharapan? Apa arti elpis itu? Di dalam kamus, elpis itu artinya joyful and confident expectation that something good is going to happen. Artinya ekspektasi, antisipasi yang penuh dengan keyakinan dan sukacita. Sekali lagi sukacita. Penuh dengan confidence and joyfulness. Penuh dengan keyakinan dan sukacita bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, akan tiba. Haleluya. Jadi ini sebuah ekspektasi kita bahwa ada sesuatu yang baik yang akan terjadi. Jadi nadanya ini nada positif, bukan nada negatif, elpis. Dan ekspektasi ini bukan sekedar ekspektasi, tapi ekspektasi yang penuh dengan confidence, penuh dengan keyakinan, penuh dengan assurance, pasti akan terjadi.
Jadi pengharapan di dalam Alkitab itu bukan yang dikatakan mudah-mudahan, semoga. Kalau mudah-mudahan semoga itu bisa terjadi, tapi juga bisa tidak. Ya mudah-mudahan terjadi. Tapi kalau kata pengharapan dalam Alkitab itu selalu sesuatu itu pasti terjadi. Ada kepastian di situ. Haleluya. Sebab itu Alkitab penuh dengan pengharapan. Alkitab memberi kita pengharapan, saudara-saudara. Sebab itu mari kita mau bangkitkan kembali pengharapan itu. Karena ada 3 yang penting, bukan? Iman, pengharapan, dan kasih. Memang kasih ini yang terbesar dikatakan oleh 1 Korintus. Tapi bukan berarti iman dan pengharapan itu lalu kita tidak butuhkan. Iman dan pengharapan itu sangat penting selama kita ada di dunia ini. Sebab itu pertanyaan berikut yang akan kita lihat, apakah pengharapan itu masih relevan? Kita harus kembali kepada firman. Apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Saya akan bacakan 2 ayat bagi saudara semua. Yang pertama, di dalam Roma pasal 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Paulus berkata bahwa keselamatan kita ini now and akan datang. Sekarang dan akan datang. Jadi saudara jangan ragu. Anda yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Anda yang sudah lahir baru, pastikan Anda sudah mendapatkan keselamatan itu. Tetapi keselamatan juga akan datang. Karena kita belum mendapatkan sepenuhnya apa yang Tuhan janjikan. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, baru kita mendapatkan kepenuhan daripada keselamatan itu. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa kita ini diselamatkan di dalam pengharapan. Artinya keselamatan kita ini sebuah pengharapan untuk kita nikmati seutuhnya di masa depan. Amin, saudara. Atau saya boleh katakan demikian, tomorrow will be better. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan masih siapkan bagi kita. Makanya kita diselamatkan dalam pengharapan. Sebuah pengharapan masih kita nantikan, masih kita antisipasi, masih kita expect untuk terjadi di masa yang akan datang. Itulah sebabnya orang percaya itu hidupnya penuh dengan pengharapan. Jangan sampai kita lepaskan sauh pengharapan itu. Yang kedua, ayat yang kedua saudara. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Jadi Allah itu sumber segala pengharapan. God is God of hope. Allah adalah Allah yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu kita berjalan di dalam Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan pengharapan. Bahkan dikatakan limpah, berlimpah pengharapan itu. Berlimpah-limpah. Jadi kalau kita kehabisan pengharapan, kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehabisan pengharapan. Tuhan itu memberikan limpah pengharapan. Selalu berlimpah pengharapan. Haleluya. Jadi pengharapan itu bukan hanya relevan, tapi justru kita butuhkan hari-hari ini. Dan saya percaya God is God of the future. Tuhan juga adalah Tuhan yang akan datang. Karena pengharapan itu mengarah kepada hal-hal yang di depan, bukan? Dia adalah God of yesterday, God of today, and God of the future. Dia adalah Allah dari masa lalu, dia adalah Allah dari masa kini, dan dia juga Allah dari masa yang akan datang. Haleluya. Sebelum kita sampai di masa yang akan datang, dia sudah ada di situ, sudah menanti kita. God of our future. Sebab itu saudara, kita tidak pernah kehabisan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan dalam khotbah kitab adalah apa dasar pengharapan kita. Apa dasar untuk kita berharap atau apa jaminan dari pengharapan kita. Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah firman Tuhan atau janji Tuhan. Janji Tuhan ini adalah dasar pengharapan kita. Roma pasal 4 ayat 18 dan 17. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, perhatikan ini. Namun Abraham berharap juga, padahal tidak ada dasar. Apa dasar yang tidak ada? Secara manusia, dari sisi apapun juga tidak ada dasar. Tapi dia berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya
apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara perhatikan iman Bapak Abraham ini. Firman Tuhan berkata, Bapak Abraham tidak punya dasar apapun untuk berharap. Ya, ini berkaitan dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Bahwa dikatakan Abraham tidak punya dasar. Memang tidak ada apa yang mau diandalkan. Kok bangsa yang besar, anak aja nggak punya. Bagaimana bisa punya anak? Sarah sudah berusia 90 tahun. Abraham sudah berusia 100 tahun. Tidak ada. Tapi dikatakan Abraham tidak pernah putus harap. Ini yang luar biasa. Abraham tidak putus harap. Mengapa dia tidak putus harap? Karena dia pegang janji Tuhan. Amin. Dia pegang janji Tuhan. Tuhan berkata, dan itu bagi Abraham sudah lebih dari cukup. Dia percaya dikatakan bahwa Tuhan akan melaksanakan apa yang dia firmankan. Tapi itu saudara, kalau saudara mau tetap memiliki pengharapan, saudara harus memiliki firman. Apakah itu logos, apakah itu rema, kedua-duanya sama. Jadikan itu dasar untuk Anda berharap. Ada yang sudah kehilangan pengharapan. Sudah berdoa sekian lama, sudah berusaha, dan saudara merasa seolah-olah jalan buntu. Tidak ada dasar untuk berharap. Saya mau katakan masih ada pengharapan. Amin. Belum final, belum titik, masih koma itu saudara. Mulailah saudara membaca firman. Pegang ayat firman Tuhan itu. Jadikan itu dasar untuk Anda berdoa. Dasar untuk Anda minta kepada Tuhan. Dasar untuk Anda berharap. Haleluya. Mengapa saudara? Poin yang kedua, nah ini kaitannya erat dengan poin yang pertama. Apa yang menjadi jaminan Abraham bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi? Karena dia tahu, dia percaya bahwa Allah yang berjanji, Allah tidak pernah berdusta. Makanya buku yang paling bisa Anda andalkan di dunia ini adalah bukunya. Kalau buku-buku yang lain bukan hanya tidak mungkin berdusta, tidak mungkin benar juga iya. Tapi kalau Alkitab ini pasti, saudara. Karena Allah yang menulis, karena Roh Kudus yang memberitahu kehendak Allah, pikiran Allah. Dan Allah itu tidak pernah berdusta. Ada beberapa ayat yang saya cantumkan di sini. Dan masih banyak ayat yang lain dikatakan bahwa Allah itu tidak seperti manusia. Allah kalau bicara, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Habis itu dia juga berkata kepada kita bukan, kalau kamu bicara ya di atas iya, tidak di atas tidak. Karena itu Allah kita. Kalau dia berkata A, maka A itu pasti akan terjadi. B yang terjadi. Saya bacakan saja satu ayat di dalam Ibrani 6:18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi saudara-saudara, dasar yang kedua, jaminan yang kedua adalah pribadi Allah sendiri. Karakter Allah yang tidak pernah berdusta dan tidak mungkin dan tidak bisa. Sebab itu saudara mari kita benar-benar percaya. Apalagi kalau Tuhan sudah berkata, apalagi kalau saudara mendapat rema dari Tuhan. Saudara bisa pegang itu, percaya. Pasti akan Tuhan laksanakan. Dan yang ketiga tentu adalah iman kita. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau yang belum kita lihat. Perhatikan di sini bahwa pengharapan dan iman itu bekerja bersama-sama, saling menguatkan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Karena iman adalah dasar dari pengharapan kita. Faith is the assurance of the things we hope for. Jadi sesuatu masih kita harapkan, belum kita lihat, tetapi kita percaya akan kita terima. Kita yakin, kita sure, we have assurance in our heart. Kita punya keyakinan, jaminan, pasti akan terjadi. Karena apa? Punya iman. Haleluya. Percaya. Seperti dalam cerita yang saya angkat tadi di awal. Kalau sudah baca di dalam kisah 27 bagaimana Paulus berkata kepada penumpang kapal. Kita semua pasti selamat. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Memang kapal ini akan hancur, tetapi kita semua akan selamat. Karena Tuhan sudah berkata bahwa semua akan selamat dan aku percaya apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Ya, jadi iman itu bukan kita menguat-kuatkan diri sendiri. Wah, pokoknya aku percaya
pokoknya aku percaya. Bukan begitu saudara ya. Kita seolah-olah membesar-besarkan hati kita, bukan. Salah kalau kita berpikir demikian. Saya bukan motivator di sini saudara ya. Saya memberitakan firman Tuhan. Dasar iman kita bukan dari diri sendiri tetapi dari Tuhan yang kita percaya. Amin. Karena Tuhan berfirman dan aku percaya. Karena Dia berkata, aku pegang janjinya. Itu saudara-saudara. Sebab itu saya selalu berkata, ayo miliki firman Tuhan dalam hati. Hari-hari ini saudara-saudara kita perlu kita lebih berakar kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi 3 dasar ini tetap pegang. Pertama, firman, janji Tuhan. Kedua, pribadi Tuhan sendiri yang berjanji. Dan ketiga, imanmu dan imanku. Dan terakhir, mari kita melihat sebuah ayat yang manis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bagaimana Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah. Tapi mungkin saudara belum tahu backgroundnya. Jadi ayat ini dikumandangkan kepada bangsa Israel yang dibuang di Babel. Tuhan berkata kepada mereka, Dia berkata bahwa aku masih punya rancangan yang indah bagimu. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, saudara nanti bisa baca sendiri. Ayo bangkit ya. Jangan down, jangan putus asa. Ayo bangkit, ayo semangat. Yang bekerja, yang membangun rumah tangga, bangun rumah tangga kata Tuhan. Bahkan dikatakan ayo bangun kotamu. Berdoa untuk negara bangsa, berdoa untuk kota kita. Dan Tuhan berkata, sudah kamu percaya saja, 70 tahun lagi aku akan pulangkan kamu ke negerimu. Padahal negeri mereka sudah hancur lebur. Dan itu terjadi. Tepat 70 tahun Tuhan balikkan mereka ke tanah perjanjian. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan berjanji dia pasti akan genapi. Amin. Saya mengajak kita semua bangkitkan kembali pengharapanmu. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. God will never fail you. Allah tidak akan mengecewakan Anda dan saya. Amin. Haleluya. Pengharapanmu tidak akan dikecewakan. Pengharapanmu tidak akan mengecewakan engkau. Karena Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia. Firman-Nya ya dan amin. Janjinya pasti digenapi. Haleluya. Pegang janji Tuhan. Bangkitkan pengharapanmu dalam keadaan apapun juga. Jangan sampai engkau lemah. Jangan sampai engkau putus harap. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.